Baik, mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa kedengaran. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam seminggu yang telah berlalu, karena Engkau telah memelihara kami, melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama sekali lagi untuk beribadah melalui dengan online ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami memulakan ibadah dalam online ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam ibadah kami, mulai dari permulaan hingga pada selesainya, kami dalam tangan Tuhan. Dalam ibadah kami walaupun dalam online, biar kuasa Tuhan menyertai kami dimanapun juga kami berada, baik kami di rumah sendiri ataupun dimanapun juga berada yang mengikuti dalam online ini. Kami dalam tangan Tuhan, supaya dalam ibadah ini Tuhan Yesus boleh membuka dalam hati kami, dan kami ada kerinduan untuk lepas bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan dalam persekutuan ini. Bahkan kami menikmati firman Tuhan walaupun kami tak bersemuka, tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Tuhan, saat pagi ini dimanapun juga jemaat kami berada, Engkau senantiasa menyertai mereka. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, supaya kami dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui dengan persekutuan dalam online ini, baik dalam pujian maupun di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Engkau beri kepada kami. Dan saat pagi hari ini, biarlah Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa juga Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang mengendalikan di dalam persekutuan ini, baik di dalam pujian, penyembahan, dan begitu juga dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami pada pagi hari ini, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat bertemu lagi dalam ibadah online. Mari saja kita bersama-sama untuk mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita mengangkatkan lagu penyembahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Haleluya Yesus. Bagiku, sama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
bersamakan, katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Jesus. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, haleluya Jesus. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berterima kasih atas kebaikan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat dan syukur kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita, karena Tuhan kita sentiasa menyertai kita di mana kita berada. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan kita sambil kita mau menari untuknya. Haleluya. Iha, iha, iha. Haleluya, katakan.
kosiananu kumaidahai mamarayo yahayaranu iano idolidang hiti ko posiandahai soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kusiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari ibginawodahai soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kusiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari gisam sogi gisam hiha 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 haleluya mengusikaw yahai dia Tuhan mawi kosiananu kumaidahai mamarayo yahai ngaranu hiano it olidang hiti koposiandahai soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kosiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari itginawodahai soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kosiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari gisam sogi gisam soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kosiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari itginawodahai soira osoroku ngawiwinan saino soira osoroku ngawi kosiananu mengusikaw yahai ngaranu kasari gisam sogi gisam mengusikaw yahai ngaranu kasari gisam sogi gisam mengusikaw yahai ngaranu kasari gisam sogi gisam hiha 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 haleluya beri kemuliaan kepada Bapa kita di syurga haleluya haleluya saat ini mari kita bertenang di depan Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Oh, 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 oh.
berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkesan perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkesan perbuatanmu. Ini hidupku, yes Jesus. Oh, 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 ya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Oh, 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 yes Jesus. Haleluya, haleluya. Shalom, kita mengucap syukur karena sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online kita. Pembacaan firman Tuhan pada kali ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 19 sampai yang ke-20. Filipi 4 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya membaca dalam Filipi 4 ayat 19 dan ke-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kehidupan kita pada hari ini adalah kehidupan yang penuh cabaran, penuh dengan cobaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita hidup dalam norma yang baru, kita hidup dalam suasana yang baru, kita hidup dalam cabaran-cabaran yang lebih mencabar berbanding daripada sebelumnya. Kita memahami bahwa ramai orang yang bergumul tentang keadaan ekonomi sekarang yang semakin susah. Tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi memberikan kita satu keyakinan akan penjagaan Tuhan yang pasti dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah penjagaan Tuhan yang pasti. Sedang jemaah, terlebih dahulu kita melihat tujuan surat ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi sebagai satu ungkapan syukur dan terima kasih kepada jemaat atas pemberian sokongan mereka dalam pelayanan Paulus, yaitu penginjilan yang berbentuk dana. Dalam surat ini juga Paulus menjelaskan makna syukur, tujuannya, dan juga dia menjelaskan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang Maha Kaya, agar mereka juga tidak salah mengerti bahwa bukan sebab ia kekurangan yang meminta bantuan dana. Justru itu dia menjelaskan bahwa pemberian mereka itu adalah sebagai bukti Allah sudah mencukupi dan menggerakkan hati mereka untuk memberi atau menyokong pelayanan Paulus. Tetapi kata Paulus, bukan pemberian itu yang ia utamakan, karena ia sudah biasa dalam keadaan yang kurang atau dalam keadaan yang berkelimpahan. Semua itu sudah biasa dihadapi, dan Allah yang memberikan dia kekuatan untuk menghadapi semua itu.
Pemberian mereka itu sebenarnya memperbesarkan keuntungan mereka, yaitu menyimpan harta di surga. Karena dengan satu frasa, memberi akan diberi. Sedang jemaah, dalam ayat pembacaan kita sebentar tadi, kita melihat bagaimana Allah memenuhi keperluan kita. Yang pertama, frasa kata Allahku. Paulus memulakan dengan kalimat Allahku, yaitu Allah yang memilih dia, mengubah hidupnya, yang dulu adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi dipanggil menjadi pelayan Yesus yang setia. Rasul Paulus sendiri memberikan kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu bahwa Allah yang ia sembah, yang telah memelihara hidupnya, akan memelihara mereka juga, yaitu jemaah yang ia tujukan, seperti ia sendiri dijaga oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana pelayanan Paulus, Paulus sering berhadapan dengan siksaan, Paulus sering berhadapan dengan kekurangan, Paulus sering berhadapan juga dengan hal-hal yang mengerikan. Tetapi di sisi lain, Paulus juga sering berkelimpahan di dalam pelayanan. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bukan bermaksud tidak ada masalah, tetapi dalam setiap masalah dihadapi Tuhan, ada bersama menolong dan menguatkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi ataupun mencukupi. Memenuhi, mencukupi, yaitu pemberi, penyedia semua. Bermaksud Allah itu adalah kaya, juga Allah memiliki, dia seorang yang memiliki. Sedang jemaah, mana mungkin seseorang yang mau memenuhi keperluan lain sedangkan dia miskin, dia tidak ada. Pasti orang yang mau memenuhi keperluan orang lain itu karena dia ada, dia kaya. Demikian juga yang berlaku di sini, yaitu Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala sesuatu. Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi. Maksudnya Allah yang kaya, Allah yang punya segala sesuatu, Allah yang adalah pemilik akan memenuhi, mencukupi, atau memberi, atau menyediakan semua, karena Tuhan ada segala-gala. Jika Allah pemilik, jika Allah kaya, maka pastilah Ia dapat memberi sesuai dengan keperluan kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dalam keadaan kesempitan hidup, dalam keadaan terombang-ambing karena cabaran ekonomi pada masa ini, bermacam-macam cabaran kita hadapi. Sudah lama tidak bekerja karena perintah kawalan, sudah lama tidak punya apa-apa, sudah lama berhutang. Tetapi dalam hal ini Paulus mengatakan, Allahku memenuhi keperluanmu, Allahku menyediakan semua keperluan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, lalu Paulus menyambung, menurut keperluanmu. Allah memenuhi menurut keperluanmu. Sedang jemaah, sebelum kita lanjut, saya mau kita membawa atau melihat keperluan berlawanan dengan keinginan, ataupun keperluan versus keinginan. Keperluan bermaksud segala yang kita betul-betul perlukan, bukan keinginan. Karena keinginan dan keperluan itu dua hal yang berbeda. Karena dalam hal kita sudah ada keperluan, dipenuhi keperluan, kita masih punya keinginan lain. Dua hal yang berbeda. Nah, sedang jemaah, Paulus sendiri punya pengalaman bagaimana dia dicukupkan oleh Tuhan. Dia juga tahu bahwa jemaah ada keperluan, apakah itu besar, kecil, tetapi pasti Allah mencukupkan seperti mana Ia sendiri dicukupi. Dalam sejarah pelayanan Paulus
Paulus mempunyai keperluan-keperluan, yaitu keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Semua keperluan Paulus dipenuhi oleh Allah, sehingga Paulus tidak kebuluran dalam melakukan pelayanan. Allah sendiri memenuhi keperluan Paulus, sehingga dia boleh melakukan tugasan-tugasan ini. Nah, sedang jemaah, Paulus sendiri punya pengalaman bagaimana Tuhan mencukupkan Paulus, dan dia juga tahu bahwa Allah yang mencukupkan dia akan mencukupkan para jemaah juga yang dalam kekurangan. Sedang jemaah, dalam hidup kita ini ada banyak yang kita minta kepada Tuhan, bukan apa yang kita perlukan, tetapi apa yang kita inginkan. Sehingga ada banyak orang yang merasa kecewa dengan Tuhan, mempersalahkan Tuhan karena doa atau keinginannya tidak terpenuhi. Sedangkan Tuhan melihat betul-betul apa yang kita perlukan, dan Dia pasti memberi jika kita betul-betul perlu. Pada masa ini lebih ramai orang kecewa karena keinginannya yang disampaikan melalui doa tidak termakbulkan. Namun pun demikian, jangan kita jemu-jemu berdoa, karena Allah juga sudah berfirman bahwa kita hendaklah menaikkan doa dan permohonan kepadanya. Sedang jemaah, sedangkan sedikit sekali orang dikecewakan atas doa yang berkaitan dengan keperluan, karena ternyata tanpa berdoa pun Allah sudah menyediakannya. Allah mengetahui keperluan manusia. Tanpa menjadi orang Kristen pun Allah menyediakan keperluan-keperluan asas. Buktinya orang bukan Kristen pun boleh makan, boleh ada tempat tinggal, dan sebagainya. Apalagi orang-orang Kristen. Tanpa berdoa pun Allah sudah menyediakan, sehingga kita tidak mati dalam kebuluran. Nah, sedang jemaah, bukan pemenuhan daripada segi materi sahaja, tetapi dari berbagai aspek hidup kita. Boleh saja pemenuhan daripada segi kekuatan kita menghadapi bencana, kekuatan kita menghadapi pencobaan, kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Juga mungkin saja Allah memberikan pemenuhan dalam hal semangat atau spirit yang membara, ataupun sebagainya. Mungkin kita cukup daripada segi keuangan atau materi, tetapi mungkin kurang kasih sayang, kurang kekuatan untuk menghadapi semua. Pasti Tuhan cukupkan. Seperti mana Rasul Paulus berkata dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti Allah mencukupkan Rasul Paulus juga dalam hal kekuatan, karena segala perkara dia boleh tanggung di dalam Tuhan. Allah mencukupkan keperluan Paulus untuk menjadi kuat. Cukupkan dia dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan kuat secara tenaga sehingga dia boleh mengalahkan ramai orang, tidak, tetapi spirit perjuangannya. Allah mencukupkan spirit perjuangannya sehingga dia mampu berjuang dalam segala situasi. Karena susah, kecukupan juga daripada segi materi atau keuangan, kalau itu betul-betul perlukan, maka Allah menolong kita, memberikan kita sesuai dengan keperluan asas kita. Pemenuhan Tuhan dengan cara yang tersendiri kadang kita tidak boleh pahami. Pribadi yang dapat memenuhi keperluan kita hanya Allah. Ada banyak dan berbagai-bagai cara Allah memenuhi keperluan kita. Lalu Rasul Paulus lanjut, setelah keperluanmu, dia lanjut dengan kata mencukupkan menurut kekayaannya. Mencukupkan menurut kekayaannya. Seberapa kaya Allah? Tuhan kita berapa kaya? Sedang jemaah, kalau saja di dunia ini ada orang yang paling kaya, yang punya aset dalam anggaran bilion dolar atau sebagainya. Nah, tetapi
semua itu hanya sebahagian kecil kekayaan di dunia ini yang berjaya dia kumpulkan. Sedang jemaah, Allah lah yang menciptakan bumi ini. Allah lah menciptakan segala sesuatu yang berharga di dunia ini. Allah lah yang menciptakan sistem-sistem ekonomi. Allah lah yang menciptakan perkara-perkara berharga. Allah lah yang menciptakan bukan saja perkara berharga dalam dunia ini, emas, permata, berlian dan sebagainya, tetapi Allah juga menciptakan momen-momen yang berharga dalam hidup kita. Segala yang dianggap berharga dicipta dimulai daripada Allah. Allah adalah Allah yang sangat kaya, bukan saja kaya daripada segi materi, tetapi kaya dalam segi momen-momen indah, kebahagiaan, dan juga segala sesuatu yang dihargai manusia, semuanya berasal daripada Allah. Maksudnya Allah sangat kaya, tidak kurang satu pun. Sedang jemaah, Rasul Paulus mengerti hal ini, lalu dia mengatakan dalam katanya yang lanjut, menurut kekayaannya. Allah memberi menurut kekayaannya, berarti bukan sedikit-sedikit, tetapi berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaannya. Dia membagi-bagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kaya. Bagaimana supaya kita dapat hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Ini sangat penting, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Keluaran 23 ayat 25. Allah mengatakan tentang setia beribadah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, untuk mendekat kepada Allah, untuk mendapat segala sesuatu pertolongan Allah, yang harus kita pertimbangkan adalah kesetiaan kita beribadah kepada Dia. Mana mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan Dia, mana mungkin kita tidak beribadah kepada Dia, kita tidak taat, kita tidak setia beribadah dengan Dia, lalu kita meminta-minta dengan Dia, bermacam-macam keinginan kita minta kepada Dia. Tidakkah itu suatu perkara yang sepertinya tidak baik? Tidakkah itu satu perkara yang melucukan? Kita tidak beribadah, kita tidak setia beribadah, tetapi kita minta berbagai-bagai kepada Dia. Bukankah itu suatu yang melucukan? Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Yang pertama tadi adalah setia beribadah. Belajarlah untuk beribadah, setia datang kepadanya, memberi waktu kepada Tuhan. Dalam seharian waktu kita, sisihkan sedikit waktu untuk beribadah kepada Dia. Tuhan tidak minta masa kita semua, Dia hanya minta sedikit. Nah, sedang jemaah, janji berkat Tuhan bagi orang yang setia beribadah kepadanya. Tuhan memberikan janji, orang yang setia berada atau beribadah kepadanya adalah orang-orang yang diberkati. Paulus yang juga setia, saat ini ia dalam penjara, tetapi Tuhan mencukupkan keperluannya melalui jemaah di Filipi. Yang kedua yang harus kita perhatikan, bagaimana mendapat ataupun hidup dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan adalah memberi. Lukas 6:38. Wah, lucu. Bagaimana mungkin saya minta kepada Tuhan? Bagaimana mungkin saya memohon keperluan saya dicukupi oleh Tuhan, tetapi saya disuruh memberi? Bukankah ini suatu hal yang lucu? Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita sentiasa terikat kepada frasa tabur dan tuai. Kita sentiasa terikat kepada apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Untuk supaya kita diberi lebih banyak, maka Lukas 6 ayat 38 berkata, janganlah keraskan hatimu, janganlah tanganmu berat untuk memberi, tetapi Allah mengatakan, berilah kepada Tuhan, berilah kepada sesama, maka apa yang engkau beri akan dibalas oleh Tuhan berkali lipat. Bagaimana mendapat pemeliharaan daripada Tuhan?
penjagaan daripada Tuhan dengan cara memberi. Lebih ramai orang yang suka menerima daripada memberi. Tetapi firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Lebih diberkati memberi dan menerima daripada menerima, karena lebih banyak kita memberi, lebih banyak berkat ataupun dilipat gandakan. Orang yang memberi lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Walaupun kita selalu lihat menerima berbahagia karena dia mendapat, tetapi Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Sedang jemaah, bagaimana seterusnya? Matius 14 ayat 15 sampai 21. Para pengikut memberi apa yang mereka ada, walaupun sedikit, hanya 2 roti, 5 ekor ikan, tetapi dengan memberi apa yang mereka ada, Tuhan melipat gandakannya menjadi lebih daripada cukup, bahkan berkelimpahan. Ingat baik-baik sewaktu Yesus berkhotbah di bukit. Lalu muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, karena hari sudah malam." Tapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, "Nanti mereka mati kelaparan atau pingsan di jalanan. Kumpulkan berapa makanan yang ada." Lalu seorang budak memberi roti, ikan. 5 ikan, 5 roti, dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Lalu muridnya mengumpulkan, dan dikatakan jumlah mereka yang ada di sana sangat ramai. Dengan hanya beberapa saja itu, bolehkah mereka dicukupkan? Tetapi Yesus memasukkan dalam bakul, lalu dia mengucap syukur dan berdoa. Dan setelah itu bakul menjadi penuh, dibagi-bagikan kepada orang yang hadir. Tetapi masih lagi ada kelimpahan. Kelimpahan itu bonus untuk para rasul. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saat kita memberi kepada Tuhan, maka pemberian dilimpahkan. Dengan konsep apa kita tabur, itu yang kita tuai. Tabur sedikit, menuai sedikit. Tabur banyak, menuai banyak. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, jemaah Filipi juga berkekurangan daripada segi ekonomi, tetapi tidak menjadi halangan untuk memberi kepada Paulus untuk menyebarluaskan pelayanan Tuhan. Dan Paulus katakan, itu sebagai satu persembahan yang harum dan berkenaan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 kata Paulus, bukan pemberian yang ia utamakan, tetapi buahnya yang akan memperbesarkan keuntungan jemaah. Mereka menyimpan harta di sorga, dan pasti ada buahnya. Dengan memberi juga kita akan diberi. Konsepnya, dengan memberi kita juga akan diberi. Tetapi seringkali dengan kekurangan kita, itu menjadi satu alasan untuk kita tidak memberi, tidak menolong sesama, dan memberi kepada Tuhan. Alasannya adalah kita kekurangan. Banyak utang perlu dilunaskan. Nah, sedang jemaah, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Allah kita yang kaya, yang kita sembah, akan sanggup mencukupkan keperluan kita. Lalu kita lihat kesimpulan apa yang Rasul Paulus katakan di sini, bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Allah adalah Allah yang maha kaya, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Allah mencukupkan keperluan-keperluan orang yang percaya, bahkan yang tidak percaya kepadanya pun. Menurut kekayaannya sendiri pula, Allah yang kaya membantu, menolong, dan memberikan keperluan-keperluan menurut kekayaannya. Tetapi ada beberapa prinsip untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan atau terus tinggal dalam kasih karunia Tuhan, untuk terus dipelihara Tuhan. Prinsipnya adalah setia beribadah, taat beribadah kepada Tuhan, dan memberi walaupun dalam kekurangan, karena kita terikat
di dalam satu konsep, yaitu tabur tuai. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kesimpulannya, adakah di antara kita yang berkekurangan saat ini? Ya pasti. Yakinlah bahwa Allah akan mencukupi keperluan-keperluan anak-anaknya. Bukan saja daripada segi materi, tetapi apa saja yang kita betul-betul perlukan. 2 Korintus 9 ayat 18. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam segala kebajikan. Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami mengerti Tuhan adalah Allah yang kaya, Allah yang punya segala sesuatu, yang tidak pernah kekurangan satu pun. Allah yang kaya itulah yang disembah oleh kami semua, yang dipercayai sebagai Bapa yang kekal. Allah yang maha kaya itulah yang memenuhi keperluan-keperluan setiap umat manusia, yang menjawab doa-doa umat manusia yang percaya kepadamu. Hari ini, jika setiap jemaah ada di antara jemaah yang berada dalam kekurangan, berada dalam situasi yang menghadapi situasi berat daripada segi ekonomi dan sebagainya, kami berdoa kiranya Tuhan Allah yang kaya akan memberkati, Tuhan Allah yang kaya membantu semua jemaah untuk supaya dapat hidup dalam keadaan yang penuh dengan kelimpahan dalam hal-hal kekurangan ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan pencipta langit dan bumi,
Tuhan yang memelihara dan menopang segala sesuatu. Kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sebentar kami bersurai, kami berdoa berkat untuk semua jemaah-Mu. Kami doakan ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna, kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan semua jemaah. Ya Bapa, kami berdoa, kasih karunia Tuhan yang tiada taranya memenuhi hati dan pikiran kami semua. Kami juga mendoakan pemeliharaan Tuhan, menjauhkan mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku, segala sesuatu ancaman, segala suatu pencobaan dan godaan. Kami berdoa Tuhan menolong dan menopang mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, hiduplah dengan rukun, hiduplah dalam kedamaian Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kemudian wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon berkat ini, kami berdoa. Amin.